Hai Sobat Bunda, jumpa dengan Bunda Sekar Ayunda di Renungan Harian Pilih Kartu. Seperti biasa, kalian bisa memilih nanti salah satu dari kartu ini. Dan Renungan Harian kali ini Bunda mengambil tema, apa yang akan terjadi padamu di bulan Februari. Untuk kita renungkan segala peristiwa yang kan membawaku menuju bahagia. Oke Sobat Bunda, Bunda akan shuffle kartunya satu persatu. Nanti baru kalian pilih kartunya ya. Bunda akan pergunakan 3 kartu masing-masing kelompok. Oke. Di kartu kelompok kedua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bunda memakai angka kesukaan Bunda ya. 8, 9, 10, dan 11. Ini buat kelompok kedua dan buat kelompok yang ketiga. Ini jadi ini kelompok pertama, kedua, ketiga ya, dari arah kiri. Oke, silakan buat kalian mulai berkonsentrasi untuk memilih kartu mana yang kalian suka. Gunakan intuisi kalian atau mata batin kalian dengan mungkin kalian tertarik dari warnanya atau dari cahayanya, sinarnya, mana dari kalian yang bisa merasakan itu. Silakan tarik nafas, tahan, dan buang lewat mulut. Silahkan pilih 1, 2, 3. Apa yang akan terjadi padamu di bulan Februari? Oke, cukup ya. Bunda akan lihat kelompok pertama. Kelompok pertama ini adalah situasi yang terjadi pada kamu saat ini ya. Jadi situasi yang terjadi padamu saat ini menggambarkan bagaimana saat ini kamu sedang mulai mengintrospeksi diri, menepi, kamu meluangkan waktu untuk menyendiri. Kebanyakan kamu saat ini lebih suka menyendiri karena situasi juga pandemi, jadi banyak orang yang tidak boleh keluar. Ini salah satu juga yang mempengaruhi kamu bahwa kamu saat ini lebih suka menyendiri. Dan dalam kesendirian ini kamu merasakan ketenangan dan juga kamu mulai merasakan bahwa hidup kamu saat ini berasa berarti, begitu ya. Walaupun yang kemarin kamu merasa bahwa agak bingung dalam mengatasi persoalan yang kamu hadapi, tapi dengan kesendirian ini, dengan kamu merenungi segala peristiwa yang sudah terjadi, kamu masih sering juga memikirkan hal-hal yang sudah terjadi, mengingat hal-hal apapun itu, baik masalah pekerjaan, masalah asmara kamu dengan mantan-mantan kamu, ini nampak kamu sering membayangkan hal-hal itu. Maka ini salah satu cara bahwa diri kamu mulai berpikir harus apa di tahun 2021. Ini yang terjadi dalam diri kamu, pikiran-pikiran kamu. Kamu mencari penopang hidup kamu. Kamu mencari seseorang yang bisa memahami diri kamu.
Nah, dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka apa yang terjadi dengan kamu di Februari ini? Bunda coba lihat di kartu yang kedua. Kamu mulai melangkah untuk berani melangkah dengan seseorang yang saat ini ada bersama kamu, ya. Jadi dari masa lalu kamu saat ini kamu, apa yang akan terjadi di bulan Februari? Jadi yang akan terjadi di bulan Februari di sini khususnya dalam asmara atau hati kamu, di sini kamu mulai berani menata hidup kamu, melangkah maju ke depan bersama seorang yang saat ini mampu mengisi hati kamu. Nah, ini tapi hati-hati ya sobat Bunda yang kamu memilih nomor 1 ini. Hati-hatinya apa? Kenali dia benar-benar. Apakah dia memang ada tujuan lain dalam mendekati kamu? Ini perlu kamu kewaspadaan. Karena di sini yang akan terjadi adalah orang yang sedang dekat dengan kamu ini akan menjalin kasih dengan kamu. Nah, jadi buat kamu yang memilih kelompok 1 di bulan Februari ini, itu yang akan terjadi, ya. Kemudian selanjutnya, dengan dia dekat dengan kamu, di sini seperti Bunda bilang tadi, hati-hati ya, kenali dia lebih baik, kenali dia. Jangan sampai dia ada tipu daya atau kebaikannya hanya di bibir saja. Ini yang Bunda bisa sarankan kepada kamu, karena di kartu ketiga yang terjadi di bulan Februari adanya orang yang dekat dengan kamu ini perlunya kewaspadaan dan kehati-hatian supaya peristiwa yang lalu jangan terulang lagi pada kamu. Nah, jadi buat kelompok 1 seperti itu. Apa kelanjutannya? Bila ini nanti benar terjadi, karena ini akan terjadi. Kelanjutannya ini bisa terjadi nanti di bulan Maret. Jadi untuk kamu yang saat ini sedang menonton video ini, bila kamu ingin tahu lebih lanjut apa yang akan terjadi dengan kamu bisa saksikan kelanjutannya di bulan Maret nanti, atau kamu bisa personal reading dengan Bunda. Itu ya. Jadi demikian buat kelompok 1, kita lanjut ke kelompok kedua. Hai kelompok kedua, selamat bergabung ya buat kamu yang sudah menonton. Kita akan lihat apa yang akan terjadi padamu di bulan Februari, tapi Bunda akan lihat dulu kondisi kamu saat ini. Di kartu yang pertama, saat ini kondisi kamu sedang banyak emosi, marah, cemburu, kemudian juga ada energi yang terkuras banyak sekali karena kamu tidak bisa menstabilkan antara rasa yang ada pada kamu, yaitu rasa cemburu dan marah tadi. Dominan kamu itu yang kamu keluarkan. Jadi berhati-hati buat kamu yang memilih angka 2, ini kelompok 2, ini dalam hal bila kamu mempunyai persoalan, jangan pendam lama-lama dalam pikiran kamu, karena ini akan bisa mempengaruhi kondisi psikis kamu, sehingga efek dari kamu tidak bisa melepaskan pikiran negatif adalah marah, cemburu, emosi, ya, seperti itu. Intinya energi-energi yang buruk. Ini yang situasi kamu saat ini. Nah, dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka di bulan Februari apa yang akan terjadi? Yang nampak, yang Bunda bisa lihat. Di sini ada as koin. Nah, as koin ini adalah bagaimana karir yang seharusnya bisa kamu raih, ataupun penghasilan ataupun usaha yang seharusnya bisa kamu raih. Tetapi sepertinya ini terpending. Jadi yang akan terjadi adalah karir dan usaha kamu yang sepertinya kurang menguntungkan buat kamu, karena situasi kamu ini yang tidak bisa menstabilkan pikiran kamu. Ada 2 sosok di sini, roh kuasa gelap dan roh kuasa gelap dan roh kuasa putih. Artinya di sini adalah dua sifat kita, ya, 2 sifat kita yang mendominasi hidup manusia. Ada setan, ada malaikat, seperti itu. Maka lebih baik di sini setannya ditutup supaya kamu tidak terpengaruh dengan hal-hal energi buruk yang bisa mempengaruhi atau merubah karakter kamu. Jadi sobat Bunda, ini yang akan terjadi
Bila kamu usaha, kamu akan mendapatkan hal yang tidak menguntungkan karena efek dari ini. Efek dari situasi kamu. Berikutnya ada Ratu Koin. Efek dari pengaruh ini bisa mempengaruhi dari kondisi keuangan kamu. Jadi, bila mana kamu tidak bisa menstabilkan pikiran kamu, maka kondisi keuangan kamu di sini justru malah kamu bisa banyak hutang. Apakah ada unsur asmara juga? Ada, karena di sini yang membuat kamu uring-uringan, marah, ini karena kamu sedang uring-uringan atau kamu marah dengan pasangan kamu yang berkaitan dengan cinta. Nah, buat kelompok 2, bila ada yang ingin tahu lebih lanjut cerita kamu ini, kamu bisa personal reading dengan Bunda, hubungi nomor WA di bawah. Atau kamu bisa lanjutkan nanti di bulan Maret, apa yang akan terjadi buat kamu bila yang saat ini menonton ini. Dan bulan Maret pun bisa juga penontonnya beda-beda ya. Jadi intinya bila kamu ingin melanjutkan ini dan ini bila ini bersinergi dengan kamu, maka kamu bisa personal reading dengan Bunda. Jadi intinya buat kelompok 2 yang akan terjadi pada diri kamu adalah kamu bisa merugi atau justru banyak uang yang tidak bisa kamu tagih di bulan Februari karena kamu tidak bisa menstabilkan pikiran kamu dengan kondisi pribadi. Pisahkan masalah pribadi dengan masalah karir dan usaha supaya tidak hancur semuanya. Oke, sampai di sini kita akan gabung di kelompok ketiga. Hai kelompok ketiga, selamat bergabung dengan Bunda di sini. Bunda akan melihat apa yang akan terjadi padamu di bulan Februari, tapi Bunda akan lihat dulu kondisi kamu saat ini. Kondisi kamu saat ini, kamu dalam situasi terpojok ya. Terpojok di sini bisa mengartikan bahwa kamu merasa disudutkan dari segala arah oleh orang-orang yang dekat dengan kamu. Bila kamu saat ini sedang berpacaran dengan seseorang begitu, kamu banyak disalahkan bahwa kamu yang salah dalam persoalan yang kamu hadapi. Dan bila dari kalian yang sedang bergerak di bidang usaha pun juga sama, kalian merasa tersudut dengan situasi yang terjadi, apapun situasinya, ini yang sedang terjadi padamu. Intinya kamu sedang dalam keterpurukan atau tuduhan yang tidak seharusnya kamu lakukan, begitu. Dan apa yang akan terjadi pada kamu di kelompok ketiga di bulan Februari? Kartu pertama bisa memperlihatkan ada As Koin. Ini mengartikan bagaimana bila yang sedang mengalami satu hubungan begitu, kamu merasa disudutkan dalam hubungan itu karena kamu akan ada pernikahan di bulan Februari ini seharusnya, tapi nampaknya ini sesuatu hal yang masih harus dibicarakan lagi atau kamu harus pikirkan lagi. Coba Bunda lihat di kartu ketiganya. Kartu ketiganya ada 9 koin. Di sini mengartikan bila yang kalian akan menikah ini sebetulnya sudah memang waktunya kamu menikah, tetapi dari sudut pandang persoalan kamu ini, kamu disudutkan atau merasa kamu tidak seharusnya kamu mengalami ini karena sepertinya ada penundaan ya. Jadi mengapa harus ada penundaan? Kamu dituduh bersalah di sini. Nah, kesalahannya apa? Ya, ini banyak hal yang perlu diungkap. Karena yang akan terjadi buat kamu yang mau menikah sepertinya batal menikah. Bukan berarti batal nggak jadi ya, tapi tertunda begitu tepatnya. Dan bila yang sedang bekerja dengan orang lain pun ini kondisinya juga sama. Keuangan yang harus kamu terima di sini uang banyak yang dipertanggungjawabkan sama kamu, tapi di sini sepertinya ada seseorang yang ikut campur dalam masalah kamu. Begitu. Jadi dua penonton ini, buat dua penonton, yang satu akan menikah tapi tidak jadi atau ditunda, yang satu disudutkan masalah keuangan. Yang ada pihak ketiga yang ikut campur dalam masalah kalian. Seperti itu. Apa yang mesti kamu lakukan di sini? Ini yang perlu di garis bawahi ya. Bunda ada dorongan ini dari energi roh penjaga Bunda untuk menambah satu kartu buat kelompok 3. Rupanya di sini
untuk kelompok ketiga ada satu kartu yang buat kamu sebaiknya kamu diam mengambil sikap seperti ini. Bila yang menikah batal, sebaiknya kamu ikuti proses yang terjadi karena akan ada hal indah nantinya. Hal indah apa? Ini bisa kamu selanjutnya bisa personal reading dengan Bunda bila kamu ingin tahu selanjutnya apa. Tapi inti dari dua persoalan ini bahwa yang misalnya kamu tadi ada yang mau menikah atau ada yang mau dekat yang hampir-hampir mirip kasusnya, hampir sama dengan yang Bunda ungkapkan, ini sebaiknya kamu diam dan biarkan waktu yang menjawab, biarkan proses waktunya yang membuka tabir apa sih yang sebenarnya terjadi bila ada ada pihak ketiga ikut campur dalam masalah kamu, begitu baik yang bekerja maupun yang tadi urusan asmara. Ya, intinya kamu di kelompok ketiga banyak diam saja dulu untuk beberapa waktu supaya karena masalah akan terungkap dengan sendirinya. Oke, Sobat Bunda, buat kamu yang memilih kelompok 1, 2, dan 3 sampai di sini, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video Bunda, yang sudah kirim email juga, dan buat kamu yang baru saja bergabung, bila kalian suka channel YouTube Bunda, silakan kirimkan kata-kata kalian atau komentar positif kalian. Juga bila kalian suka, like serta subscribe bila kalian ingin terus Bunda hadir di HP kalian. Sampai jumpa. Salam.